SPD. Padanya waktu debat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran itu insya Allah hidup dan kehidupan ini bisa kita lalui dengan tenang, damai dan selamat. Apapun kondisi ekonomi kita, apapun jabatan kita, dengan kesyukuran itu insya Allah akan selamat dunia wal akhirat. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perbanyaklah salawat Bapak Ibu, karena bersalawat itu tidak bayar, tidak perlu tenaga banyak, tidak perlu pikir panjang, tapi dia bisa menghantarkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di yaumul mahsyar, dan pada akhirnya kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat orang tua kita semua, Kiai Haji Abdul Rashid Khan, Ketua Yayasan Jawaratul Maqiyah beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Pak Wali Kota, sangat energik. Ya, inilah wali kota yang super gaul, ya. Saya kira beruntunglah Cirebon punya wali kota seperti Pak Heldi Agustian. Kemudian Ketua DPRD, ini sahabat baik saya, orang baik, peduli dengan masyarakat. Saya sering bersama-sama beliau di beberapa forum. Pak Isra wal Mi'raj, dari saya kami bawa aja ya. Pak Isra Mi'raj ini orang baik Bapak Ibu, dan saya juga melihat, memantau, bersyukurlah orang Cirebon punya Ketua DPRD seperti Pak Isra Mi'raj. Kita doakan pemimpin dua orang ini bisa membawa Cirebon yang lebih baik. Kemudian ada senior saya atau kakak saya, Dr. Hidayat. Ini teman diskusi saya, ketua alumni sini ya, ketua alumni Jawaratul Maqiyah yang baru terpilih menurut Kiai Haji Abdul Rashid Khan tadi. Terima kasih yang membawa saya ke sini beliau. Waktu itu ada acara di UIN dengan Bang Yadri, penting silaturahmi ke Cirebon, dan kelihatannya masih ada hubungan saudara dengan Kiai Haji Abdul Rashid Khan. Dan memang tadi dia cerita, ternyata mertua saya itu masih ada hubungan darah dan teman baik beliau, sering boncengan motor rupanya dulu. Maka saya bawa istri pertama saya Bapak Ibu, sekaligus istri terakhir. Kalau laki-laki itu cita-cita tinggi Bu, mau nambah istri tapi keberanian yang ada. Itu Ratu Zakiyah, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bayi Mahdi Soleh Makmun. Kemudian ini Pak Lukman Hakim, Kepala Kemenang Kota Cirebon. Kemudian Pak Marzuki, Ketua Panitia sekaligus Kepala Madrasah Aliyah. Ada Pak Irsyad Hambali. Ada juga tadi Pak Jamhuri, yang mana Pak Jamhuri? Wah, tadi yang nyambut saya ya, Pak Jamhuri, dari Kepala Dinia ya. Dan polisi, TNI Polri, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu Bapak Ibu. Saya sedikit saja. Pertama, saya ingin kasih kabar. 77 tahun Indonesia merdeka, ini sudah lama Indonesia merdeka Bapak Ibu. Banten tuh hebat, betul nggak? Banten tuh berjuang, betul. Tapi urusan asrama haji Bapak Ibu, 77 tahun Indonesia
Indonesia merdeka, Banten masih numpang dengan DKI Jakarta. Betul. Coba uang Cirebon kalau berangkat haji, Pondok Gede dulu, baru balik lagi ke Tangerang, baru terbang. Semenjak saya jadi ketua komisi 8, Bapak Ibu yang urusan haji, saya ketok anggaran untuk asrama haji Banten, Bapak Ibu. Dan insya Allah asrama haji ini asrama haji terbaik di Indonesia. Sekarang sudah dibangun tower pertama kayak hotel di kota Tangerang. Anggarannya hampir 400 miliar. Kalau bukan anggota DPR-nya dari Serang dan Cilegon, Pak Ismail Merat, Pak Heldi, saya khawatir tidak punya, Pak. Maka palu waktu di tangan saya paksa di rapat kerja Komisi 8 dan Menteri Agama, saya bilang tidak boleh lagi orang Banten yang hebat-hebat itu numpang ke DKI Jakarta. Nah, maka kekuasaan itu penting ternyata Bapak Ibu, ya. Pak Heldi, Pak Ismail Merat kan komitmennya jelas, ya kan? Kiai Abdul Rashid kan jelas, Pak Lukman Hakim jelas. Maka kekuasaan itu titipan Allah. Kalau dia digunakan untuk yang berguna bagi agama bangsa dan negara, insya Allah jadi amal jariah. Maka dalam forum yang berbahagia ini, pesan saya secara filosofi saja, hidup ini seperti air dan perahu. Air itu dunia, perahu itu kita, Bapak Ibu. Dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, jangan sekali-kali memasukkan air dalam perahu. Kalau kita memasukkan air dalam perahu, maka tenggelam kita di air itu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak memasukkan air ke dalam diri kita, dunia ke dalam kita, maka kita bisa sampai ke pelabuhan tujuan akhir, yaitu akhirat. Maka air atau dunia itu sebagai sarana kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Pak Heldi, Pak Wali, Pak Isra atau DPRD, tugas kita hanya berbuat baik. Kalau orang lain mau berbuat jahat terhadap kita, bukan tugas kita lagi, Bapak Ibu. Itu bukan jangkauan kita lagi. Tugas kita hanya berbuat baik di muka bumi ini. Kalau ada orang yang bisa jahat fitnah kita, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak melalui Isra wal Mi'raj ini, mari kita jaga kekompakan, jaga persatuan, jaga perdamaian. Hidup ini nggak lama. Buat apa iri dengki, hasut, ya kan, fitnah, dendam, itu nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Semua akan kita pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga Cilegon, jaga Banten, jaga Indonesia, jaga dunia. Kalau kita sesama makhluk Allah, sejatinya tidak boleh saling menyakiti. Salah satunya adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat 5 waktu. Buat apa sholat kalau masih mungkar dan kejahatan tetap kita lakukan. Yang terakhir, tadi karena disinggung oleh Pak Ketua DPRD, saya memang tidak Ketua Komisi 8 lagi karena jadi Wakil Ketua MPR. Rumah di Ciceri Permai, Kota Serang, pondok pesantren di Pabuaran, Ciamas. Ya, ketuanya saya, istri saya Ratu Zadia. Tapi walaupun saya nggak di Ketua Komisi 8 lagi, waktu hirup pikuk tentang haji kemarin, Pak Kiai Abdul Rashid, pemerintah mengajukan ongkos haji 69 juta yang harus dibayar oleh jamaah. Menurut saya, sebenarnya kalau itu disampaikan secara pelan-pelan, kenaikannya itu diatur sedemikian rupa, mungkin jamaah tidak kaget. Tapi Menteri Agama sebenarnya membuka kita semua, Bapak Ibu, bahwa ongkos haji itu per orang memang 90 juta rupiah. 90 juta rupiah. Kalau orang Cilegon berangkat dari Cilegon menuju kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, lontar jumrah dan sebagainya, itu ongkosnya 90 juta. Tapi yang dibayar sekarang hanya 49 juta. Diusulkan oleh pemerintah 69 juta. Maka saya waktu itu menyampaikan tidak boleh 69 juta, akhirnya turun 20 juta rupiah, Bapak Ibu. Ya.
alhamdulillah. Tapi ini harus kita atur supaya dana hajinya sehat. Yang kedua, saya usulkan betul nih Feli. Saya yang lunas tunda tahun 2020 yang belum berangkat, banyak juga dari Banten, tidak boleh lagi mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Jadi tolong kepada calon jamaah haji yang sudah lunas tahun 2020 Pak Kemenak, itu keputusan terakhir saya usulkan tidak ada lagi penambahan biaya Pak Wali Kota. Jadi itulah cara kita membantu umat, membantu jamaah berbuat baik. Kalau pejabat berbuat baik, insya Allah amal jariah banyak Bapak Ibu ya. Oleh karena itu mari sekali lagi, apapun warna kita, apapun suku kita, apapun asal kita, semua kita dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mari bersama-sama berlomba-lomba untuk kebaikan, tinggalkan yang jahat-jahat. Karena saya katakan tadi, air dan perahu itu sejatinya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Tapi bila mana dia dicampur adukan, maka tenggelamlah kita dunia ini. Akhirat akan menjadi korban. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah saya juga karena sudah dibawa oleh Bang Dayat, nanti saya mau banyak berkomunikasi dengan Kiai Abdul Rashid Khan. Selanjutnya kalau ada perintah-perintah dari Yayasan Al-Jadatul Aqiyah ini, saya siap samina wa ta'na Pak Kiai. Dan untuk kegiatan insya Allah saya bantu Pak Marzuki. Sekali lagi selamat, terima kasih ibu-ibu yang luar biasa. Insya Allah semua kita husnul khatimah, ahli surga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan pada waktu Ketua MPR RI Bapak Haji Yandri Susanto SPD yang telah memberikan sambutan. Sebelum kita lanjutkan acara berikutnya, kepada yang terhormat Bapak Wakil Ketua MPR RI, Bapak Wali Kota beserta Ketua DPRD dan beserta Ketua Yayasan, para kemenang Kantor Agama Kota Cilegon dimohon untuk berkenan naik atas panggung untuk foto bersama.